Di beberapa ember dan wadah plastik, mereka menemukan sejumlah bagian-bagian milik seseorang. Sementara di atas kompor masih terdapat sebuah pressure cooker atau panci presto yang berisi sisa-sisa jaringan tubuh yang telah diproses. Halo pendengar kisah, selamat datang kembali di channel ini, tempat di mana kita akan membahas kisah-kisah kriminal nyata yang terjadi di seluruh dunia. Aku doakan semoga kalian semua yang sedang menonton video ini dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Pada episode kali ini, kita akan membahas sebuah kasus yang sempat mengguncang negara India pada tahun 2023. Kepolisian India berhasil mengungkap rahasia di balik sebuah unit apartemen yang terletak di kawasan Mira Road, kota Mumbai. Di dalamnya, mereka menemukan jejak-jejak yang diketahui kalau seorang pria telah melakukan aksi pemisahan terhadap seorang perempuan muda. Bahkan tak hanya itu, para tetangga juga mengaku kalau tersangka selama beberapa hari terakhir sering memberi makan anjing-anjing liar dengan daging yang tampak dia olah sendiri. Dan ketika semuanya terungkap, tak ada yang mampu membayangkan apa yang telah pria itu lakukan. Lalu bagaimana awal mula semua ini bisa terjadi dan apa motifnya? Langsung saja kita bahas kisah di baliknya. Sekitar tahun 1991, di kota Ahmednagar, negara bagian Maharashtra, India, lahirlah seorang anak perempuan yang diberi nama Saraswati Vaidya. Sejak awal kehidupannya, takdir seolah tidak pernah benar-benar berpihak kepada dirinya. Bahkan sebelum cukup besar untuk memahami arti sebuah keluarga, Saraswati sudah kehilangan kedua orang tuanya. Ibunya meninggal dunia ketika dia masih sangat kecil, sementara sang ayah pergi meninggalkan keluarga dan tak pernah kembali ataupun memberi kabar. Sejak saat itu, Saraswati dan keempat kakak perempuannya harus tumbuh tanpa kehadiran sosok yang seharusnya menjadi tempat mereka berlindung. Karena tak ada sanak saudara yang sanggup merawat mereka, kelima bersaudara itu akhirnya dipisahkan. Masing-masing ditempatkan di panti asuhan yang berbeda. Saraswati sendiri tinggal di Jankibai Apte Balika Ashram, sebuah panti asuhan khusus anak perempuan di wilayah Ahmednagar. Selama hampir 10 tahun, tempat itulah yang dia anggap sebagai rumah. Di sanalah Saraswati belajar membaca, menulis, bersekolah, dan menjalani kehidupan sederhana bersama anak-anak lain yang sama-sama kehilangan keluarga. Meski hidup dalam keterbatasan, setidaknya dia masih memiliki tempat untuk berteduh dan orang-orang yang menemaninya tumbuh hingga beranjak remaja. Menurut para pengasuh yang mengenalnya, Saraswati ini merupakan anak yang pendiam dan jarang menuntut banyak hal. Kehidupan yang keras sejak kecil membuat dia terbiasa menghadapi berbagai persoalan seorang diri. Dia tidak pernah benar-benar merasakan seperti apa hangatnya sebuah keluarga. Ketika menginjak usia remaja, Saraswati menyadari bahwa hidupnya akan segera berubah. Masa tinggal di panti asuhan tidak berlangsung selamanya. Cepat atau lambat, dia harus keluar dan mulai menjalani hidupnya sendiri. Sayangnya, keadaan tidak memberinya banyak pilihan. Pendidikan Saraswati terhenti saat dia masih duduk di kelas 10. Bukan karena dia kehilangan keinginan untuk belajar, melainkan karena kondisi ekonomi memaksanya berhenti sekolah lebih awal. Dia harus mulai memikirkan bagaimana caranya untuk bertahan hidup. Saat berusia 18 tahun, masa tinggalnya di panti asuhan pun akhirnya selesai. Setelah keluar dari sana, Saraswati sempat tinggal bersama salah seorang kakaknya di wilayah Aurangabad. Namun, kesempatan kerja di kota tersebut sangatlah terbatas, sementara kebutuhan hidup terus berjalan. Akhirnya, seperti banyak orang yang datang membawa sebuah harapan, Saraswati memutuskan merantau ke kota Mumbai. Kota metropolitan itu memang dikenal sebagai pusat bisnis dan menawarkan banyak peluang kerja. Tetapi bagi seseorang yang datang tanpa gelar sarjana, tanpa tabungan, dan tanpa keluarga yang bisa dijadikan tempat bergantung, kota Mumbai bukanlah kota yang ramah. Hari demi hari dijalani oleh Saraswati dengan berpindah-pindah pekerjaan serabutan.
Penghasilannya tidak menentu, sementara biaya hidup terus membengkak. Bahkan untuk mendapatkan tempat tinggal layak pun seringkali menjadi persoalan. Kemudian singkat cerita, di tengah perjuangan itulah, sekitar tahun 2014, hidup Saraswati mulai memasuki babak baru. Suatu hari saat berbelanja di sebuah toko sembako di kawasan Borivali, dia berkenalan dengan seorang pegawai toko bernama Manoj Sane. Manoj merupakan pria yang usianya jauh lebih tua darinya dan telah lama bekerja di toko tersebut. Keduanya ternyata berasal dari distrik yang sama, yaitu Ahmednagar. Kesamaan kampung halaman itulah menjadi awal percakapan mereka. Awalnya hubungan mereka tidak lebih sekedar pelanggan dan pegawai toko, namun semakin sering bertemu, mereka mulai saling mengenal lebih dekat. Dalam beberapa kesempatan, Manoj mengetahui bahwa Saraswati sedang mengalami kesulitan ekonomi dan belum memiliki kehidupan yang stabil di kota Mumbai. Dia kemudian menawarkan bantuan kepada Saraswati untuk mendapatkan pekerjaan agar dia memiliki penghasilan tetap. Bahkan ketika Saraswati kesulitan mencari tempat tinggal, Manoj juga mengizinkannya untuk tinggal di apartemen miliknya. Bagi Saraswati, perhatian seperti itu memiliki arti yang sangat besar. Sejak kecil, dia tumbuh tanpa kasih sayang orang tua. Oleh sebab itulah, kehadiran seseorang yang mau membantunya perlahan membuat dia merasa memiliki tempat untuk bersandar. Seiring berjalannya waktu, kedekatan mereka berubah menjadi hubungan asmara. Meski terpaut usia sekitar 24 tahun, keduanya memilih mempertahankan hubungan tersebut. Dibandingkan Saraswati, kehidupan Manoj jauh lebih mapan. Dia memiliki pekerjaan tetap, penghasilan yang stabil, dan sebuah apartemen hasil kerja kerasnya selama bertahun-tahun. Berlanjut sekitar tahun 2015, hubungan mereka semakin serius. Manoj dan Saraswati akhirnya menikah secara agama di sebuah kuil dalam upacara sederhana yang hanya dihadiri oleh sedikit orang yang dapat dihitung jari. Saat itu Saraswati berusia sekitar 24 tahun, sementara Manoj telah berusia 48 tahun. Namun pernikahan tersebut ternyata tidak pernah didaftarkan secara resmi kepada negara. Akibatnya banyak orang mengira mereka hanya tinggal bersama tanpa ikatan pernikahan. Keputusan untuk merahasiakan hubungan itu diduga berkaitan dengan perbedaan usia mereka yang terpaut cukup jauh. Keduanya memilih menjalani kehidupan yang tertutup agar tidak menjadi bahan pembicaraan orang-orang di sekitar. Bahkan kepada orang-orang yang pernah mengenal Saraswati semasa tinggal di panti asuhan, Manoj tidak pernah diperkenalkan sebagai suaminya. Saraswati justru menyebut Manoj dengan sebutan Mama, yaitu paman dari pihak ibu yang disebut-sebut sebagai kerabat kaya yang selama ini telah membantu Saraswati. Penjelasan itu sengaja dibuat untuk menghindari stigma sosial terhadap hubungan mereka. Setelah menikah, Manoj dan Saraswati tinggal bersama di apartemen milik Manoj di kawasan Mira Road, pinggiran Mumbai. Mereka menjalani kehidupan yang sangat tertutup, jarang berinteraksi dengan tetangga dan lebih banyak menghabiskan waktu di dalam apartemen. Sebagian besar penghuni gedung bahkan mengira keduanya hanyalah kerabat yang tinggal serumah. Selama hampir 8 hingga 9 tahun hidup bersama, Manoj dan Saraswati tidak pernah dikaruniai seorang anak. Dari luar kehidupan mereka terlihat biasa-biasa saja, namun tidak ada seorang pun yang menyangka bahwa di balik pintu apartemen itu, hubungan mereka perlahan berubah. Dan pada pertengahan tahun 2023, perubahan itulah yang akhirnya menjadi awal dari sebuah tragedi besar. Setelah hampir 9 tahun menjalani kehidupan besar, hubungan Manoj dan Saraswati menjadi renggang. Kehangatan yang dulu menyatukan mereka mulai terganti oleh rasa saling curiga. Semua itu berawal ketika Manoj ketahuan beberapa kali berkomunikasi bahkan bertemu dengan perempuan lain yang dikenalnya melalui aplikasi kencan. Hal itu membuat Saraswati semakin sering mempertanyakan kemana suaminya pergi dan dengan siapa dia menghabiskan waktunya. Setiap kali memiliki kesempatan, dia bahkan beberapa kali mencoba memeriksa ponsel Manoj karena merasa ada sesuatu yang sedang disembunyikan darinya. Di sisi lain, Manoj juga memiliki sifat yang sangat posesif terhadap istrinya. Dia juga kerap menuduh Saraswati telah menjalani hubungan dengan pria lain, meski tidak pernah memiliki bukti yang mendukung tuduhan tersebut. Perbedaan usia yang cukup jauh, ditambah kebiasaan mereka menyimpan setiap persoalan di balik pintu apartemen, membuat pertengkaran menjadi semakin sering terjadi. Bagi tetangga sekitar, kehidupan mereka tampak baik saja. Padahal di balik itu semua, hubungan mereka perlahan dipenuhi kecemburuan, pertengkaran, dan hilangnya rasa percaya.
Lalu tibalah hari yang mengubah segalanya. Pada Minggu pagi tanggal 4 Juni 2023, Saraswati melihat ponsel Manoj tergeletak di atas meja kecil di samping tempat tidur mereka. Dia mengambil ponsel itu, meski tidak mengetahui kata sandinya. Notifikasi yang muncul di layar sudah cukup untuk membuatnya terdiam. Beberapa pesan berasal dari aplikasi kencan. Salah satunya mengisyaratkan bahwa Manoj baru saja bertemu dengan seorang perempuan sehari sebelumnya. Padahal kepada Saraswati istrinya, dia mengaku di malam itu dia sedang bekerja hingga larut. Di saat itu juga, Saraswati seketika sadar kalau suaminya telah berbohong. Emosi yang selama ini dia pendam akhirnya memuncak. Dan tak lama kemudian, Manoj masuk ke dalam kamar setelah selesai mandi. Tanpa berbasa-basi, Saraswati langsung mempertanyakan kemana sebenarnya Manoj pergi sehari sebelumnya. Manoj tetap memberikan jawaban yang sama. Dia bersikeras mengatakan kalau dia sedang bekerja. Namun kali ini Saraswati telah murka. Dia mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui kebohongan tersebut setelah melihat notifikasi yang muncul di layar ponsel. Mendengar kalimat itu, Manoj seketika terpancing emosi. Bukannya menjelaskan, dia justru balik menuduh Saraswati telah berselingkuh dengan beberapa pria yang tinggal di apartemen mereka. Saraswati membantah semua tuduhan itu. Tidak pernah ada bukti yang menunjukkan bahwa dirinya telah menjalin hubungan dengan pria lain. Tetapi sebaliknya, kebohongan Manojlah yang justru kini terbongkar. Perdebatan mereka pun semakin memanas. Suara keduanya saling meninggi, tidak ada yang mau mengalah. Hingga akhirnya, Manoj menghentikan pertengkaran itu dengan berjalan keluar kamar. Dia menuju ke area dapur dan mengambil segelas air untuk menenangkan diri. Namun, amarah di dalam dirinya ternyata belum benar-benar reda. Di tengah emosinya yang masih memuncak, Manoj teringat pada sesuatu. Sekitar 15 hari sebelumnya, dia diketahui telah membeli cairan pestisida. Racun itu sebenarnya sudah berada di apartemen sejak lama. Selama ini belum pernah dia gunakan. Tetapi pagi itu, Manoj memilih memutuskan untuk menjalankan rencana yang selama ini hanya ada di dalam pikirannya. Dia mengambil sebuah gelas dari rak dapur, lalu menuangkan minuman buttermilk, minuman olahan susu yang cukup populer di India. Cairan pestisida sebelumnya kemudian dicampurkan ke dalam minuman tersebut. Beberapa saat kemudian, Manoj memanggil istrinya. Nada bicaranya jauh lebih tenang dibanding beberapa menit sebelumnya, seolah pertengkaran mereka telah berakhir. Dia bahkan bersikap seakan ingin berdamai. Di samping itu, Saraswati yang masih diliputi emosi akhirnya keluar dari kamar. Ketika melihat Manoj menyodorkan segelas buttermilk dengan penuh perhatian, kemarahannya sedikit demi sedikit mulai mereda. Tanpa adanya rasa curiga, Saraswati menerima minuman itu lalu mengucapkan terima kasih dan dia segera meminumnya hingga habis. Tak lama berselang, racun yang telah terdapat di minuman tersebut mulai bereaksi di dalam tubuh Saraswati. Saraswati mendadak terasa sangat dingin. Air liurnya terus keluar hingga membentuk busa di sekitaran mulut. Pupil matanya mengecil drastis sementara nafasnya semakin berat. Beberapa detik kemudian, tubuhnya mengalami kejang yang cukup hebat. Dengan nafas yang tersengal-sengal, kedua tangannya berusaha mencengkram dada karena merasa sesak yang luar biasa. Hingga akhirnya, seluruh gerak tubuh Saraswati perlahan melemah. Dan tak lama kemudian, dia pun berhenti bernafas. Selama semua itu terjadi, Manoj tidak berusaha memberikan pertolongan sedikit pun. Dia hanya berdiri memperhatikan istrinya tergeletak di atas lantai. Baru setelah tubuh Saraswati benar-benar tak lagi bergerak, Manoj menghampiri dan memeriksa denyut nadinya. Saat itulah dia menyadari kalau Saraswati telah tewas meregang nyawa. Sesudah itu, Manoj mulai memikirkan satu hal, bagaimana cara menghilangkan seluruh jejak kejahatan. Dia kemudian mengangkat jasad Saraswati untuk dibawa ke kamar kedua di apartemen mereka, sebuah ruangan yang selama ini jarang digunakan. Di sana jasad Saraswati dibaringkan di sebuah tempat tidur. Setelah itu, Manoj menutup pintu kamar tersebut. Dia lalu memastikan seluruh pintu dan jendela apartemen terkunci rapat sebelum meninggalkan unit untuk menuju ke sebuah toko bangunan di kawasan Bayander Timur. Di toko itulah, Manoj membeli dua peralatan, sebuah gergaji mesin listrik dan sebuah mesin pemotong keramik. Tak lama kemudian, dia kembali ke apartemen. Begitu masuk ke dalam, pintu kembali dikunci rapat. Manoj selalu mengangkat kembali jasad Saraswati untuk dipindahkan ke area dapur. Di sanalah dia memulai aksi yang sangat mengerikan.
Manoj memisah-misahkan Saraswati menjadi beberapa bagian dengan menggunakan gergaji mesin dan pemotong keramik. Pada awalnya semua itu berjalan sesuai rencana, namun ketika gergaji mesin digunakan pada bagian yang lebih keras, rantainya tiba-tiba macet dan tidak lagi dapat berputar. Manoj sempat mencoba memperbaikinya sendiri, tetapi usahanya tidak berhasil. Alih-alih panik, Manoj membersihkan gergaji itu, membungkusnya dengan kain agar tampak seperti peralatan biasa. Lalu dia pun kembali mendatangi toko tempat dia membeli benda tersebut. Sesampainya di sana, dia mengatakan bahwa rantai gergajinya macet. Dia pun duduk menunggu proses perbaikan dengan sikap yang terlihat tenang. Tak ada kepanikan, tak ada gelagat mencurigakan. Dan setelah gergaji selesai diperbaiki, Manoj kembali membawanya pulang untuk melanjutkan aksi kejinya yang sempat tertunda. Selama beberapa jam berikutnya, dia terus berusaha memisahkan Saraswati mulai dari kepala, kaki, tangan, dan bagian-bagian lain. Pada bagian kepala, setelah dipisahkan, Manoj terlebih dahulu mencukur rambut Saraswati. Rambut tersebut kemudian disimpan di salah satu kamar apartemen tersebut. Setelah itu, dia mulai berusaha menghilangkan bagian-bagian yang lebih lunak menggunakan berbagai peralatan dapur. Sejumlah dalam dan juga daging dimasukkan ke dalam sebuah panci presto dan direbus selama beberapa saat hingga melunak. Setelah kompor dimatikan, bagian-bagian tersebut dipindahkan ke dalam blender dan dihaluskan. Selanjutnya, hasil olahan itu kemudian dicampur dengan minyak eukaliptus untuk membantu mengurangi bau yang mungkin muncul. Sebagian dari hasil proses gilingan pada bagian-bagian tersebut dibuang melalui saluran toilet, sementara sebagian lainnya Manoj berniat memberikannya kepada hewan di sekitaran apartemen. Adapun bagian yang lebih keras seperti tulang dipanaskan di atas kompor gas menggunakan sebuah wadah berbahan kuningan hingga menjadi lebih kering dan rapuh. Setelah itu, bagian-bagian tersebut disimpan di dalam ember serta beberapa wadah yang berada di area dapur. Seluruh proses tersebut dilakukan ketika sebagian besar penghuni apartemen sedang menjalani aktivitas mereka masing-masing, sehingga tidak ada yang menyadari apa yang sedang dilakukan oleh Manoj. Menjelang malam hari, Manoj turun ke lantai dasar sambil membawa sebuah mangkuk besi yang berisi sebagian hasil olahan itu. Saat melihat Manoj datang, beberapa anjing liar yang biasa berkeliaran di sekitaran apartemen langsung menghampirinya. Dia kemudian memberikan isi mangkuk itu kepada anjing-anjing tersebut. Tindakan itu sempat menarik perhatian salah seorang tetangga. Ketika ditanya mengapa dia tiba-tiba sering memberi makan anjing liar, Manoj hanya menjawab bahwa dia merasa kasihan kepada hewan-hewan tersebut karena terlantar. Singkat cerita, keesokan harinya, pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023, Manoj mulai memikirkan alasan yang akan dia berikan apabila seseorang bertanya tentang keberadaan Saraswati. Meski dihantui rasa panik, dia tetap berusaha menjalani aktivitas seperti biasa. Pagi hari dia berangkat bekerja, sore atau malam hari dia kembali ke apartemen. Rutinitas itu terus dilakukan seolah tidak pernah terjadi apapun. Tetapi waktu tidak berpihak kepadanya. Keesokan harinya di tanggal 6 Juni 2023, aroma tidak sedap mulai tercium hingga ke lorong-lorong apartemen. Meski begitu, Manoj tetap menjalani rutinitasnya. Setiap kali hendak pergi bekerja, dia selalu memastikan seluruh pintu dan jendela tertutup rapat. Dan setiap kali kembali ke apartemen, dia terkadang masih menyempatkan menyemprot pengharum ruangan dalam jumlah yang cukup banyak. Semakin hari, kejanggalan-kejanggalan itu mulai disadari para penghuni. Apartemen yang selalu tertutup rapat, aroma pengharum ruangan yang semakin menyengat, dan kebiasaan Manoj yang tiba-tiba sering memberi makan anjing dengan daging cincang. Satu persatu keanehan itu mulai menimbulkan tanda tanya, hingga akhirnya pada Rabu malam tanggal 7 Juni 2023, bau yang begitu busuk yang berasal dari unit milik Manoj sudah tak lagi bisa diabaikan. Seorang tetangga bernama Somes Sri Vastava memutuskan mendatangi unit tersebut. Dia mengetuk pintu beberapa kali. Dari balik pintu terdengar suara semprotan pengharum ruangan. Beberapa saat kemudian, Manoj membuka pintu, tetapi hanya sedikit. Somes segera menanyakan asal bau busuk yang keluar dari apartemen itu. Dengan tenang, Manoj pun menjawab bahwa kemungkinan ada tikus yang mati di saluran pembuangan. Dia juga mengatakan sedang terburu-buru karena memiliki urusan di luar dan berjanji akan memeriksanya nanti. Namun, penjelasan itu sama sekali tidak menghilangkan rasa curiga. Justru sebaliknya,
Sebaliknya, setiap kali pintu terbuka, bau busuk itu semakin jelas tercium. Saat itulah Somes mulai yakin ada sesuatu yang sedang disembunyikan di balik pintu apartemen tersebut. Jawaban yang diberikan Manoj ternyata tidak berhasil meyakinkan para tetangganya. Semakin lama, bau busuk yang keluar dari apartemen justru semakin menyengat. Kecurigaan Somes terhadapnya juga semakin besar. Rasa curiga itu menguat ketika beberapa saat kemudian, masih di hari yang sama, dia melihat Manoj keluar dari apartemen sambil membawa sebuah karung berukuran besar. Bagi Somes, kejanggalan-kejanggalan itu sudah terlalu banyak untuk diabaikan. Tanpa menunggu lama lagi, dia segera melaporkan semua yang dia ketahui kepada petugas keamanan apartemen. Petugas keamanan kemudian berusaha mencari Manoj, namun saat itu dia sudah meninggalkan lokasi. Melihat situasi itu, pihak keamanan akhirnya menghubungi kepolisian Mira Bayandar Vasai Virar atau MBVV. Tak lama kemudian sejumlah petugas tiba di apartemen yang bernama Geta Akasdip tersebut dan mereka langsung menuju ke unit nomor 704. Beberapa kali mereka mengetuk pintu, tetapi tidak ada jawaban dari dalam. Karena unit dalam keadaan terkunci, sementara bau busuk terus tercium dari balik pintu, polisi bersama beberapa saksi lainnya akhirnya memutuskan untuk mendobrak. Begitu pintu berhasil dibuka, aroma busuk yang sangat menyengat seketika memenuhi ruangan. Bau tersebut bercampur dengan aroma pengharum ruangan yang digunakan secara berlebihan. Petugas segera melakukan pemeriksaan di setiap sudut apartemen, ruang tamu, kamar utama, hingga akhirnya mereka menuju ke area dapur. Di sanalah penyidik menemukan sesuatu yang sangat mengejutkan. Di beberapa ember dan wadah plastik, mereka menemukan sejumlah bagian-bagian milik seseorang. Sementara di atas kompor masih terdapat sebuah pressure cooker atau panci presto yang berisi sisa-sisa jaringan tubuh yang telah diproses. Pemeriksaan kemudian berlanjut ke salah satu kamar. Di bawah tempat tidur, penyidik menemukan rambut panjang yang telah dipotong. Melalui pemeriksaan forensik, rambut tersebut kemudian dipastikan milik Saraswati Vaidya. Penemuan itu membuat seluruh area apartemen langsung dipasangi garis polisi. Tim identifikasi dan tim forensik segera dipanggil untuk melakukan olah TKP secara menyeluruh. Di saat proses identifikasi korban masih berlangsung, Manoj justru kembali ke apartemen sepulang bekerja. Namun ketika melihat banyaknya mobil polisi terparkir di sekitaran gedung, dia diduga berusaha menghindari lokasi dan melarikan diri. Tetapi meski begitu, usahanya tak berhasil. Warga yang telah berkumpul bersama petugas keamanan serta polisi segera menghentikan langkahnya sebelum akhirnya dia pun berhasil diamankan pada malam tanggal 7 Juni 2023 tersebut. Manoj kemudian dibawa ke kantor polisi untuk menjalani proses interogasi. Dalam pemeriksaan awal, Manoj memberikan pengakuan yang berbeda dengan dugaan penyidik. Dia mengklaim bahwa Saraswati meninggal karena aksi eksekusi diri dengan cara meminum racun setelah keduanya terlibat pertengkaran hebat. Menurut pengakuannya, dia hanya panik dan takut dituduh sebagai pelaku pengeksekusian. Oleh sebab itulah, dia berusaha menghilangkan jasad Saraswati. Namun penyidik menemukan terlalu banyak kejanggalan. Semakin dalam penyelidikan dilakukan, semakin banyak pula bukti yang bertentangan dengan cerita Manoj. Polisi kemudian melacak sebuah toko perlengkapan pertanian di kawasan Borivali. Dari hasil penyelidikan diketahui bahwa sekitar 15 hari sebelum Saraswati meninggal dunia, Manoj membeli cairan pestisida di toko tersebut. Catatan pembelian menjadi salah satu bukti penting, sebab racun ternyata telah dipersiapkan jauh sebelum hari kejadian. Temuan itu bertolak belakang dengan klaim Manoj yang mengatakan bahwa kematian Saraswati merupakan aksi eksekusi diri yang mana dia sengaja meminum racun. Penyidik kemudian menyita HP Manoj untuk dilakukan pemeriksaan digital. Hasilnya membuat dugaan pembunuhan berencana semakin menjadi kuat. Di dalam riwayat pencarian internet, polisi menemukan berbagai kata kunci mengenai cara menghilangkan jasad, mengurangi bau pembusukan, dan informasi tentang racun yang mematikan. Yang lebih mengejutkan, seluruh pencarian tersebut dilakukan beberapa minggu sebelum Saraswati meninggal dunia. Penggeledahan lanjutan di apartemen juga menghasilkan sejumlah barang bukti lain. Polisi menyita gergaji mesin dan mesin pemotong keramik yang diduga digunakan dalam upaya untuk menghilangkan barang bukti. Penyidik juga menemukan nota pembelian resmi yang menunjukkan bahwa kedua alat tersebut baru dibeli pada tanggal 4 Juni 2023, hari yang sama ketika Saraswati diyakini tewas meregang nyawa.
Sisa-sisa jasad Saraswati akhirnya dibawa ke rumah sakit JJ Mumbai untuk menjalani pemeriksaan forensik. Meski kondisi jasad menyulitkan proses analisis, tim dokter masih berhasil menemukan residu pestisida pada beberapa sampel organ yang tersisa. Temuan ilmiah tersebut menjadi salah satu bukti terkuat yang membantah pengakuan Manoj. Selama penyidikan berlangsung, polisi juga mengungkap fakta lain mengenai kondisi kesehatan Manoj sebenarnya. Berdasarkan hasil pemeriksaan medis dan keterangannya sendiri, Manoj diketahui berstatus HIV positif sejak tahun 2008 akibat transfusi darah setelah mengalami kecelakaan. Fakta tersebut kemudian menjadi bagian dari penyelidikan untuk memahami dinamika hubungan keduanya. Polisi menduga selama bertahun-tahun Saraswati hidup dalam ketergantungan emosional terhadap Manoj yang memposisikan dirinya sebagai pelindung sekaligus suami. Meski penyidik telah mengumpulkan berbagai bukti yang dinilai kuat dan Manoj juga sempat memberikan pengakuan selama pemeriksaan, proses hukum kasus ini berjalan cukup lambat sebagaimana lazim terjadi dalam sejumlah perkara pidana berat di negara India. Hingga saat video ini dibuat, belum ada media yang menginformasikan kalau pengadilan telah menjatuhkan putusan yang berkekuatan hukum terhadap Manoj. Namun apabila seluruh dakwaan pembunuhan berencana terbukti di persidangan, mungkin Manoj sudah atau akan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atau bahkan bisa hukuman mati sesuai ketentuan hukum yang berlaku di India. Kabar duka tentang Saraswati meninggalkan luka yang mendalam bagi kakak-kakak perempuannya. Mereka yang sejak kecil sama-sama tumbuh terpisah di panti asuhan yang berbeda, mereka mengaku tidak pernah membayangkan bahwa adik bungsu mereka akan berakhir dengan cara yang sangat tragis. Di tengah duka itu, mereka juga berusaha meluruskan berbagai anggapan yang sempat beredar di masyarakat, termasuk mengenai hubungan Saraswati dan juga Manoj. Bagi keluarga, hanya ada satu harapan yang masih mereka gantungkan. Mereka ingin proses hukum berjalan dengan adil sehingga kematian Saraswati memperoleh kepastian hukum yang layak. Kasus ini kemudian menjadi salah satu perkara kriminal yang paling menyita perhatian publik di India sepanjang tahun 2023. Bukan hanya karena cara pelaku berusaha menghilangkan barang bukti yang menggemparkan masyarakat, tetapi juga karena kasus ini memperlihatkan bagaimana sebuah hubungan yang selama bertahun-tahun terlihat tenang dari luar ternyata menyimpan persoalan yang tidak pernah diketahui oleh orang lain. Apapun hasil persidangan, kisah Saraswati Vaidya akan selalu menjadi pengingat bahwa tidak semua kehidupan dapat dinilai dari apa yang tampak di permukaan. Sebuah rumah bisa terlihat tenang, sebuah hubungan bisa tampak baik-baik saja, dan seseorang bisa tetap tersenyum di hadapan orang lain. Namun kenyataan yang sesungguhnya seringkali tersembunyi di balik pintu yang tertutup rapat. Terima kasih telah mengikuti kisah ini sampai akhir. Semoga ada pelajaran baik yang dapat kita ambil. Tetap jaga diri, tetap peduli dengan lingkungan di sekitaran kalian, dan semoga kita semua selalu diberikan perlindungan dimanapun kita berada.